Kembali di iNewsroom, pemirsa, pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebih dalam merespon situasi keamanan kota. Pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tak lagi terlihat. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian, masih nampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar sisa pembongkaran pagar. Sebelumnya, pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Sementara itu, pemirsa, setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak Mall Pakuwon akhirnya buka suara. Menurut pihak mall, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari modal gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju. Kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Atau maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo disambut antusias warga Kupang. Sementara menurut pengamat politik asal Kupang, kehadiran Jokowi di NTT tidak memberikan dampak apapun selain mengenang masa lalu. Setelah berkeliling Lampung Juni lalu, safari politik Jokowi berlanjut. Kali ini Presiden ke-7 RI itu bertandang ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan seperti inilah antusiasme warga Kupang menyambut Jokowi. Sejak Sabtu pagi, massa sudah menyemut di Jalan El Tari Kota Kupang. Mereka tampak antusias ingin bertemu hingga bersuah foto dengan Jokowi. Mama, bagaimana perasaannya dapat baju dari... Senang, gembira. Sukacita, oke. Datang di CFD dari jam berapa, Mama? Dari jam 6.
Walaupun disambut meriah warga Kupang, namun menurut pengamat politik asal NTT Yonatan Lopo, kunjungan Jokowi ke NTT tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga NTT. Yonatan juga menilai kunjungan Jokowi ke Kupang tak lebih dari mengenang masa lalu dan hanya menguntungkan partai politik saja. Saya kira kunjungan Pak Jokowi tidak lebih dari sekedar nostalgia. Jadi saya kira hanya sebatas itu kita menerima kunjungan Pak Jokowi. Di luar itu saya kira tidak banyak yang bisa kita harapkan dari seseorang yang sudah tidak lagi berkuasa sebagai seorang presiden. Jadi kita perlu untuk memisahkan itu. Tetapi bagi PSI tentu saja mereka berkepentingan untuk menata barisan, mesin politik dan sebagainya dalam rangka konsolidasi untuk menuju pemilu yang akan datang. Sementara itu menurut Mahfud MD, sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak politik untuk melakukan kegiatan politik apapun, asalkan tidak dibiayai negara. Ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi punya agenda politik. Rencananya Jokowi akan safari politik ke Kupang NTT hingga hari Minggu. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah melakukan safari politik di kota Bandar Lampung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, pemirsa, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Berstempel nama pejabat, NIP dan Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka.